Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Mulyana dengan NIM 2411600311. Salah satu mahasiswa dari program studi Magister Komputer di Universitas Budi Luhur. Izinkan saya melakukan presentasi terkait tugas dari jaringan komputer dengan topik implementasi Li-Fi untuk mendukung transformasi pendidikan di daerah terpencil. Yang melatar belakangi dari presentasi pembuatan artikel yang saya lakukan adalah dari sisi pendidikan di era digital. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pendidikan, namun juga tantangan. Penggunaan platform online, materi pembelajaran digital, dan kelas virtual memungkinkan akses pendidikan tanpa batasan geografis. Juga pada poin kesenjangan digital di Indonesia, itu terjadi akses internet terbatas pada di daerah pedesaan, yaitu 40-48% dibandingkan dengan perkotaan yang sudah mencapai 72% referensi dari BPS, Badan Pusat Statistik. Keterbatasan akses menghambat penggunaan materi pembelajaran digital dan teknologi dalam pengajaran. Juga ini menjadi kesenjangan. Juga tantangan digitalisasi bagi guru. Bahkan 67% guru kesulitan mengoperasikan perangkat digital dan platform online. By referensi UNICEF tahun 2020. Potensi teknologi Li-Fi menggunakan cahaya LED untuk transmisi data, mengatasi keterbatasan infrastruktur yang mahal. Juga menawarkan kecepatan yang tinggi, keamanan lebih baik, dan biaya lebih rendah dibandingkan Wi-Fi. Maka dapat mendukung penggunaan IoT di sekolah dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif. Itu yang melatar belakangi dari artikel yang saya buat. Berikutnya, dalam pembuatan paper ini yang didasari dari beberapa kajian literatur yang saya rangkum menjadi 5 poin, yaitu pertama, Li-Fi teknologi atau Light Fidelity. Dari poin ini, teknologi komunikasi nirkabel menggunakan cahaya tempat untuk transfer data cepat. Keunggulannya lebih cepat dan aman dibandingkan Wi-Fi. Sinyal hanya dapat diakses dalam area yang diterangi cahaya. Referensi by Haas 2011 dan Zheng et al. 2017. Poin yang kedua adalah implementasi Li-Fi dalam pendidikan. Dalam hal ini bisa meningkatkan akses materi pembelajaran digital dan kolaborasi di kelas. Referensi by Subhendu et al. 2019. Solusi untuk kesenjangan digital di daerah terpencil menggunakan cahaya LED yang ada di fasilitas pendidikan. Ini referensi by Haas 2011. Poin yang ketiga adalah keunggulan dalam keamanan dan kecepatan. Kecepatan hingga 224 gigabit per second, lebih cepat dari Wi-Fi. Ini referensi by Haas di 2011. Sinyalnya lebih aman karena hanya dapat diakses di area terang. Referensi by Zheng et al. 2017. Pada poin yang keempat, tantangan implementasi. Jangkauan terbatas pada area terang, biaya perangkat lebih mahal, namun diperkirakan akan menurun seiring dengan perkembangan. Ini juga dibahas by referensi Haas 2011. Pada poin kelima, potensi pengembangan Li-Fi. Li-Fi dapat memperluas cakupan konektivitas di beberapa jenis ruang kelas dan mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Referensi by Fuad et al. 2020. Artikel dari metodologi yang saya gunakan ini menggunakan 3 metodologi. Yang pertama terkait dengan desain penelitian, yaitu pendekatan kajian pustaka kualitatif. Tujuannya menganalisis potensi, manfaat, dan tantangan teknologi Li-Fi dalam pendidikan di Indonesia. Metodologi yang kedua adalah model konseptual.
yang menggambarkan hubungan antara teknologi Li-Fi, yaitu transfer data nirkabel di pendidikan, akses pendidikan, yaitu peningkatan konektivitas di daerah terpencil. Pada poin pembelajaran, akses lebih baik ke sumber daya pendidikan terkait dengan keterlibatan siswa, pembelajaran yang lebih efektif. Pada metodologi yang ketiga, yaitu batasan penelitian. Data terbatas, yaitu bergantung pada publikasi yang ada. Studi kasus terbatas, yaitu kurangnya data empiris yang komprehensif. Selanjutnya, prinsip kerja Li-Fi itu ada beberapa prinsip kerja. Yang pertama, data internet. Data yang ingin dikirim, misalnya video streaming, diambil dari internet. Yang kedua, proses di LAMP driver. Ialah LAMP driver mengubah data digital menjadi sinyal listrik yang mengatur intensitas cahaya LED. Poin yang ketiga dari prinsip kerja Li-Fi juga, yaitu transmisi cahaya, di mana LED mengeluarkan cahaya dengan variasi intensitas sesuai dengan sinyal listrik yang diterima. Yang keempat adalah penerimaan sinyal, yaitu receiver dongle dengan fotodetektor mendeteksi perubahan intensitas cahaya. Yang kelima terkait dengan prinsip pemrosesan data, yaitu sinyal cahaya yang diterima diubah kembali menjadi data digital asli. Dan poin yang keenam dari prinsip kerja Li-Fi adalah penggunaan data, yaitu data yang berhasil dipulihkan dapat digunakan oleh perangkat seperti laptop atau smartphone. Itu tergambar dalam gambar di sebelah kanan, di mana prinsip-prinsip kerja Li-Fi tersebut tergambar dalam proses seperti gambar di sebelah kanan. Selanjutnya terkait penerapan dan tantangan Li-Fi di kelas. Itu juga dijelaskan dalam artikel di mana teknik modulasi Li-Fi, yaitu beberapa teknik modulasi digunakan dalam Li-Fi untuk mentransmisikan data antara lain SCM, OOK, PPM, PAM, MCM, OFDM, dan lainnya. Setiap teknik memiliki karakteristik dan kelebihan tergantung kebutuhan. Penerapan dan tantangan Li-Fi di kelas selanjutnya adalah terkait dengan konfigurasi saluran propagasi, di mana line of sight atau LOS, transmitter dan receiver berhadapan langsung, kemungkinan transmisi data dengan efisien daya tinggi dan gangguan cahaya minimal. Berikutnya non-line of sight atau non-LOS, di mana cahaya dipantulkan dari permukaan seperti langit-langit, memungkinkan transmisi sinyal meskipun transmitter dan receiver tidak berada dalam garis pandangan langsung. Selanjutnya penerangan dan tantangan Li-Fi di kelas dengan use case offloading traffic Li-Fi di kelas, di mana topologi jaringannya adalah kelas menggunakan kombinasi Li-Fi 8 akses point dan Wi-Fi 2 akses point di koridor untuk mengurangi kemacetan jaringan, meningkatkan kecepatan dan keandalan. Poin selanjutnya Li-Fi access point. Setiap akses point Li-Fi mencakup area dengan diameter 2,8 sampai dengan 3,5 meter dan mendukung data hingga 43 Mbps, memungkinkan konektivitas yang stabil bagi banyak perangkat. Maka tantangan dari use case offloading traffic Li-Fi di kelas yaitu kecepatan data dibatasi oleh penggunaan LED standar yang memiliki bandwidth listrik sekitar 2 MHz. Dan Li-Fi terpengaruh oleh hambatan fisik seperti dinding atau furnitur yang menghalangi jalur cahaya dan mempengaruhi kinerja. Maka bisa kami simpulkan dari artikel tersebut bahwa integrasi teknologi Li-Fi di ruang kelas bersama dengan Wi-Fi menawarkan solusi untuk tantangan konektivitas di daerah terpencil dan kurang terlayani.
Li-Fi dapat mengatasi kesenjangan digital di Indonesia dengan menyediakan akses internet berkecepatan tinggi yang menggunakan cahaya tampak. Penerapannya di ruang kelas dapat mengurangi kemacetan jaringan, meningkatkan kecepatan transfer data, dan memberikan konektivitas stabil. Selain itu, Li-Fi aman dan tahan terhadap gangguan elektromagnetik, cocok untuk lingkungan pendidikan. Dengan demikian, meskipun masih menggunakan LED standar dengan kecepatan data rendah, Li-Fi menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan teknologi yang lebih maju di masa depan. Penerapannya dapat membantu mengurangi kesenjangan digital dan mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. Ini memastikan akses pendidikan yang inklusif bagi semua siswa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.